Recordnya aksesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabatku mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Nah, ini setiap hari Selasa pas saya piket malah ini teman-teman ya. Aksesnya nih, tuh warnanya kalau merah kuning itu aksesnya berarti lambat. Ya, jadi kalau misalkan tahu-tahu putus, nanti saya upload ulang yang versi full video, nanti disimak yang full videonya ya. Nah, ini tetap ada streamingnya dulu aja buat laporan saya dalam mengajar ya. Oke, alhamdulillah tidak terasa sudah pertemuan ke-16 ya. Saking saya enjoy dalam mengajar mata kuliah menggambar ya, saya ngerasa enjoy banget saat ngajar menggambar ini, sampai nggak kerasa udah pertemuan ke-16. Jadi kalau disiakat sampai pertemuan ke-18, tapi karena saya 1 minggu lebih awal, biasanya sampai pertemuan ke-19. Nah, pertemuan ke-19 itu sekedar saya streaming 1 menit aja buat informasi kuliah sudah ditutup dan waktunya mengumpulkan UAS, gitu aja ya. Mengumpulkan UAS. Kalau saya mengumpulkannya justru di deadline UAS agar saya tidak keteteran dalam proses input nilai. Karena proses input nilai itu perhitungannya nggak main-main dan butuh waktu. Sedangkan biasanya yang saya tahu input nilai itu 1 minggu setelah, yang saya tahu ya, sekitar 1 sampai 2 minggu setelah UAS itu sudah ditutup. Jadi kalaupun di kelas saya ada remedi itu tidak memungkinkan. Ya, karena remedi di kelas saya bukan sekedar datang, ujian susulan, dapat nilai, ya saya nggak bisa seperti itu. Remedi saya ya sama saja mengulang 19 pertemuan, karena tugasnya kan dikumpulkan setiap minggu, dilaporkan setiap minggu. Nah, apakah bisa hanya dengan 1 remedi, 1 kali ujian menjadi penebus 19 pertemuan? Kan nggak mungkin kalau di kelas saya. Makanya kalau di kelas saya sarankan nggak usah remedi ya. Kalaupun memang terpaksa remedi, alasannya harus jelas, uzur sakit atau memang karena perangkatnya rusak dalam waktu yang tiba-tiba atau apa ya. Makanya kalau dalam di awal perkuliahan sudah ada kendala, wajib untuk segera disampaikan. Pak, laptop saya rusak. Pak, saya nggak punya uang buat beli. Tuh kan, putus kan, nggak buat beli PC atau apa ya. Jadi ini putus ya teman-teman. Tapi saya insya Allah record, ini saya rekam. Jadi nanti kalaupun ada kendala, ya maaf ya, kadang kalau pas di kantor malah sering putus. Jadi makanya saya kadang lebih awal dalam menyelenggarakan perkuliahan sebelum apa istilahnya ya, aksesnya lebih banyak digunakan dosen lain. Ya, jadi mumpung masih itu, paham ya. Jadi kadang saya lebih mengutamakan nih, streamingnya harus tuh error, YouTube tidak menerima. Kadang ini masalah itu kecepatan akses. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah selama ini saya punya solusi ya, punya solusi untuk teman-teman. Oke, kembali ke topik pertama. Ini saya sudah mentransfer semua ilmu yang saya miliki ya. Saya sudah mentransfer semua ilmu yang saya miliki dari awal pertemuan
kita sudah pemanasan tentang arsiran ya. Oh, kita tentang itu dulu. Teknik dasar paling penting itu maksudnya mental ya. Mindset kalian sebagai seorang anak DKV itu gimana? Nah, ini yang datang masih sedikit nih. Absennya masih sedikit ya. Pas ini. Nah, tapi kesini-sini kayaknya hampir 90 atau 80% mahasiswa alhamdulillah ini. Nah, seiring perkuliahan 80% mahasiswa selalu mengikuti kelas saya. Ya, saya cek absennya lumayan lah ya. Nah, ini yang nggak berangkat-berangkat saya nggak tahu apakah dia sudah keluar atau kadang ada yang daftar tapi dia nggak ikut kuliah, itu ada teman-teman ya mahasiswa. Kadang ada yang seperti itu. Nah, itu saya nggak tahu dia memang bolos atau apa. Ya, bagi yang tidak pernah ikut kelas saya tanpa izin, tanpa informasi ke saya, ya, selamat, Anda akan kesulitan mendapatkan nilai, gitu aja ya. Karena saya pengen ngajak orang untuk disiplin. Nah, ini zaman-zaman saya masih ini ya, Selasa masih di rumah ini, masih sakit ini. Jadi ngajarnya di rumah ini kayaknya. Nah, ini di rumah juga waktu tipes nih. Masya Allah ya. Orang lagi tipes tetap mengajar, tetap semangat ya. Dan kalau tanpa kekuatan dari Allah nggak mungkin ini. Rasanya udah nggak karuan nih badan nih. Kemudian menggambar proporsi. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan proporsi wajah. Ini saya alhamdulillah ada sehat di sini ya. Terus komponen wajah. Nah, ini sudah. Terus ekspresi biasanya. Nah, ini salah kirim ini saya ya. Ini salah kirim saya teman-teman ya. Pertemuan ke-6 kok praktek membuat titel, ini salah ini saya. Sebenarnya. Ini salah kirim materi kayaknya ini. Nah, ini harusnya ini proporsi jemari, ekspresi wajah dan proporsi tubuh ya. Nah, ini sudah lengkap ini. Reupload materi 6 Oktober 2020. Shading, coloring, grayscale. Nah, ini pewarnaan teorinya sudah saya sampaikan. Nah, ini coloring. UTS menggambar. Nah, ini UTS-nya apa? Sudah saya jelaskan ya. Pose dan gestur. Wow, mantep nih. Ini udah kalau jadi buku, udah satu buku ini teman-teman. Satu buku tebel itu udah. Jadi saya sebagai dosen menyampaikan hikmah. Hikmah itu apa istilahnya ya? Intisari dari ilmu. Intisari dari ilmu sudah saya sampaikan. Background. Nah, ini sudah lengkap nih ilmunya insya Allah. Nah, sekarang teman-teman saya beri sebuah metode ya. Nah, dalam membuat background, nah ini ada beberapa aspek yang ingin saya bahas ya. Yang pertama tentang background. Tidak jarang ada kadang kalian harus diwajibkan untuk menggambar background sesuatu yang emang di dunia nyata seperti itu. Ya, apa adanya, dan saat digambar pun juga apa adanya seperti itu. Misalkan salah satu potret kota Jakarta. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kata Pak Ayub nggak boleh nge-trace, nggak boleh ini. Oke, dalam beberapa kasus boleh. Ya, misalkan kalian menggambar potret Jakarta, ya. Gambarnya misalkan seperti ini. Open image in new tab. Ya karena memang Jakarta kondisinya atau gambarnya capture-nya seperti itu, ya dalam beberapa kasus boleh kita tracing. Ya, paham ya? Kalau kita men-tracing gambar foto perkotaan seperti ini, ya, tetapi bukan foto artistik ya, lebih ke foto dokumentasi ya, kita tracing, kita redraw, istilahnya kita tracing dan kita redraw, nah itu nggak masalah, itu boleh. Paham ya teman-teman ya? Itu boleh, karena memang kota Jakarta seperti itu, dan itu insya Allah tidak melanggar hak cipta. Jadi kita harus bisa membedakan mana foto artistik
dan foto dokumentasi. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini nih, foto dokumentasi. Nah, misalkan saya seorang komikus ya, harus menggambarkan sebuah adegan atau kalau di komik itu tiap kotak-kotaknya itu istilahnya panel yang menggambarkan tentang alur suasana di Bundaran HI misalkan, atau di Pancoran misalkan, open in new tab ya, di Pancoran misalkan. Nah, seperti ini harus saya gambarkan. Nah, ini foto dokumentasi, ini boleh di tracing. Nah, terus gambar binatang. Oke, pertama ya. Oke, ini satu pembahasan sudah ya. Jadi tracing kota ya, kota, hutan itu boleh ya. Dan diusahakan yang di tracing foto-foto yang orientasinya ke dokumentasi, bukan foto artistik yang menjadi sebuah karya fotografi seseorang. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Nah, ini penting ini ya, karena saya waktu punya pengalaman ya, punya beberapa teman yang memiliki studio ilustrasi, studio komik yang mengerjakan proyek-proyek luar negeri seperti yang pernah saya ceritakan. Sebenarnya proyek luar negeri itu di Indonesia tuh banyak teman-teman ya. Properti perusahaan luar negeri ada di Indonesia itu ada banyak ya. Bahkan studio-studio anime di Jepang itu kalau teman-teman tahu, beberapa studionya cabangnya ada di negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya di Indonesia. Kalau dulu di Jakarta. Ya, jangan salah ya, yang bikin anime itu bukan orang Jepang juga, orang Indonesia. Karena saking banyaknya padatnya industri Jepang, mereka butuh SDM-SDM dari negara lain. Jangan salah ya. Kalau ngomongin kualitas, Indonesia itu kualitasnya hebat-hebat. Ya, dosen kalian saja sudah bisa bikin buku. Ya, sebenarnya yang belum terbangun itu industrinya. Nah, itu harus dipahami ya. Antara kualitas SDM dengan ekosistem atau ekosistem industrinya itu belum ada. Nah, ini kapan-kapan lah dibahas ya nanti ya. Kalau waktunya hari ini cukup kita bahas, kalau nggak cukup kita bahas yang prioritas dulu. Oke, untuk background kota atau hutan, misalkan hutan hujan, nah, misalkan hutan hujan atau apalah ya, semua landscape atau pegunungan yang beraroma dokumentasi boleh kalian tracing. Nah, seperti ini kalian bolehlah tracing di sini. Ya karena memang hutan seperti itu kan. Beda dengan kalian men-tracing gambar Spider-Man, gambar Batman. Nah, itu ya nggak boleh. Atau tracing gambar Ultimate Glade. Kalian posting ulang, kalian publikasi. Nah, itu nggak boleh. Yaitu melanggar hak cipta. Jadi bisa dibedakan ya mana yang melanggar hak cipta dan yang redraw sesuatu yang boleh di tracing. Nah, ini sebenarnya yang kemarin ingin saya sampaikan karena sudah waktunya kemarin sudah 30 menit. Jadi saya masukkan ke pertemuan selanjutnya. Oke, apapun pemandangan atau bukit, misalkan bukit atau danau apalah ya, kalian boleh tracing ya, boleh tracing. Termasuk gambar binatang ya, binatang misalkan. Nah, karena binatang ya seperti itu ya, dia tidak punya hak cipta. Memang kalau gambar bentuk binatang ya semuanya itu ya, boleh kalian tracing juga. Animals ya, misalkan binatang apa ya. Ya ada siapa nih? Nah, ini mirip siapa? Ini mirip siapa? Ini mirip siapa? Nah, ini boleh kalian tracing ya. Nah, ini siapa? Ini mirip siapa? Boleh kalian tracing. Ya, nah, ini lucu nih panda nih. Nah, ini mirip siapa nih? Ya boleh ya kalian tracing ya. Nah tuh ada yang kenal nih. Nih tuh ada yang kenal kan? Mirip siapa nih? Mirip siapa tulis di kolom komen. Ya mirip siapa nih? Coba. Ya pasti mirip bapaknya monyet lah ya kan. Yang namanya monyet mirip bapaknya monyet nih. Jadi pertanyaan saya mirip siapa nih? Ya jerapah ya pasti mirip bapaknya jerapah. Gorila
Ya mirip bapaknya gorila ya kan. Itu aja. Oh, jangan disamain kayak teman kalian, nggak boleh. Walaupun mungkin agak mirip ya, tapi nggak boleh ya. Ya, paham ya? Jadi mana yang boleh dan tidak boleh di tracing. Nah, itu harus dipahami ya, bisa dipahami ya. Nah, ini kadang saya sudah jelaskan, ini banyak mahasiswa yang belum paham. Oleh karena itu nanti wajib ada konsultasi dan laporan project. Nah, disitulah waktu yang tepat bagi saya untuk mengontrol kualitas hasil teman-teman apakah sudah sesuai standar atau belum. Oke, gitu ya. Selanjutnya adalah apa? Oke, sudah selesai. Ini satu sesi tentang mana yang boleh dan tidak boleh di tracing. Oke, satu sesi sudah selesai. Sudah 17 menit, rasanya 10 menit ya. Kemudian sesi kedua saya membahas tentang remedi. Ya. Nah, remedi nanti saya sarankan di kelas saya nggak usah remedi. Ya, kalaupun harus terpaksa remedi harus siap dengan segala konsekuensinya. Ya, harus nurut. Ya, Pak Ayub nyuruhnya apa, harus nurut. Karena saya harus mengukur gimana remedi itu bisa senilai dengan 19 pertemuan, bisa senilai dengan 19 kali minimal laporan progres, harus senilai dan bobotnya sama dengan nilai-nilai yang atau progres-progres yang belum kalian kerjakan. Jadi nanti remedinya penyebabnya apa saya harus ukur. Karena saya nggak mau kan, misalkan 19 pertemuan nggak pernah laporan, ya kan? Dan nggak pernah konsultasi ke saya, misalkan. Nah, tahu-tahu nanti setelah saya input nilainya, ini banyak nih mahasiswa yang kayak gini. Nah, ini yang saya paling nggak suka tuh. Udah saya input nilainya, baru mahasiswa ngabarin ke saya, Pak Ayub, boleh nggak ada kesempatan remedi? Nah, padahal saya berkali-kali mending jangan remedi kalau nggak ada uzurnya, ya toh? Bilang Pak Ayub, saya mau remedi Pak, bisa nggak Pak? Kenapa kok remedi? Saya kebanyakan deadline Pak ya, semuanya semua anak DKV ya pasti banyak deadline, nggak ada ya nggak ada deadline, semuanya emang banyak deadline. Gimana kita membagi waktu, bener nggak sih? Atau kecuali saya sakit Pak, nah mana sakit apa? Saya sakit hepatitis Pak. Oh ya sudah. Nah kalau uzurnya sakit ya ya enggak masalah. Pasti lebih ringan daripada dibanding yang nggak pernah laporan. Ya sakit tapi dulu pernah laporan misalkan. Tapi kalau sakit udah sembuh nggak pernah laporan ya sama aja itu, gitu. Jadi selama sehatnya nggak pernah laporan, paham ya? Nah jadi harus saya ukur nanti yang remedi kasusnya apa aja. Nah oleh karena itu di pertemuan ini adalah apa waktu terakhir untuk laporan progres minggu-minggu yang sebelumnya ya. Yang tidak pernah konsultasi nih, ini ada salah satu nih perempuan nih ya yang saya rasa jarang banget konsultasi dan laporan. Nah, itu siap-siap saja menerima nilai yang sesuai dengan upaya Anda sekalian yang tidak pernah konsultasi. Nah, yang rajin walaupun banyak revisi, selamat. Kalian kemungkinan besar mendapatkan nilai yang maksimal. Dipertahankan konsistensinya, dipertahankan kesungguhannya, dan dipertahankan attitude baiknya. Nah, insya Allah nanti dapat nilai A. Nilai A itu gampang lah sebenarnya di kelas saya ya. Ya, oke. Itu masalah remedi ya. Kemudian, nah sekarang saya sudah mulai informasikan. Nah, ini udah sesi 3 ya. Sesi 1 tentang tracing, sesi 2 tentang remedi. Sesi ketiga ini saya ingin membahas tentang project UAS-nya itu apa. Ya, project UAS-nya itu apa? Ini bisa dipahami ya. Nah, ini project UAS-nya ada. Nah, ini saya sumber penilaian Pak Ayub dari mana?
Nah, sumber penilaian Pak Ayub dari mana? Nah, ini tak UAS. Sumber penilaian Pak Ayub dari ini. Akhlak. Nah, ini termasuk attitude ya. Laporan mingguan. Absen. Ya, UAS-nya dari rangkuman. Ya, rangkuman bentuk teks. Nah, ini saya jelaskan ini. Wajah. Ini harus fan art. Oke. Realis. Nah, ini baru saya masukkan kriteria UAS-nya ini apa saja ya. Oke, ya. Sebenarnya bagian atas ini sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, ini tinggal 8 menit kita. Akhlak ini meliputi apa? Ya, cara bicara dengan dosen. Ya, dosen memberikan instruksi di WhatsApp dibalas atau tidak. Ya, membalas WhatsApp itu saya rasa juga adalah sebuah adab ya, sebuah adab. Misalkan dosen menyampaikan sesuatu, ya, dia beri respon atau tidak. Ya. Nah, itu saya rasa termasuk adab, termasuk bagaimana tata cara bicara dengan dosennya yang sopan lah ya. Cari sendiri ngomong yang sopan itu gimana. Nah, terus sikap kesehariannya seperti apa kalau saya tahu ya di kelas ya. Tapi kalau tidak tahu ya paling bagaimana interaksi dengan dosen. Ya, kalau selama online ya paling menilainya dari itu aja. Pokoknya akhlak lah ya, sikapnya yang baik, sopan santun dan sebagainya. Laporan mingguan, nah ini syarat mutlak untuk bisa UAS. Nah ini juga selain sumber penilaian, nah ini syarat mutlak untuk bisa mengumpulkan UAS. Jadi kalau belum pernah laporan mingguan tidak bisa mengumpulkan nilai UAS karena belum ACC. Ya, harus di ACC dulu baru bisa mengumpulkan UAS. Nah, ACC itu apa sih Pak sebenarnya? Accept, disetujui, si accept ya, si accept. Ya, jadi persetujuan ACC. Nah, kemudian absen. Nah, ini udah pasti ya, absen ya. Nggak pernah absen, tahu-tahu ujian ngumpulin proyek. Nah, di kelas saya tidak bisa, Bos, seperti itu ya. Tidak bisa, guys. Ya, itu perhatikan ya. Jadi tidak bisa di kelas saya seperti itu, nggak bisa. Ya, jadi untuk bisa mengumpulkan UAS harus ada laporan mingguan. Nah, itu harus didata, ya, dibikin tabel, ya, bikin tabel. Nanti dikumpulkan bareng waktu UAS-nya. Ya, paham ya? Plus nanti waktu penilaian saya pasti cek nih WhatsApp misalkan Mas Ardi atau siapa. Saya cari Ardi. Ya kan? Ardi saya cek di sini. Ya. Oh, konsultasinya banyak. Udah sekitar 20 kali. Wah, itu cukup tuh berarti. Udah 20 kali bahkan lebih. Wah, itu berarti nilainya tinggi banget. Jangan salah. Laporan mingguan tuh nilainya tinggi banget. Ya, nggak pernah laporan, wah selamat Anda calon dapat nilai D ya, nggak lulus nanti. Yang nggak pernah laporan seringnya di kelas saya dapat nilai D. Ya, saya tegas aja sekarang ya, daripada mahasiswa sudah membayar dapat materinya ngasal-ngasalan, tugasnya sampah semua ya, asal-asalan. Nah, itu bukan belajar namanya ya. Itu minta nilai ya, bukan belajar. Nah, itu harus dibedakan ya antara belajar dan minta nilai itu beda. Oke, paham ya. Akhlak, laporan mingguan syarat wajib untuk bisa UAS absen. Nah, kemudian rangkuman ya. Jadi apa saja yang bisa saya sampaikan kiranya mengandung nilai-nilai dan value dirangkum ya dalam rangkuman. Berapa halaman? Terserah kalian mau bikin halaman, bukan terserah dalam artian satu halaman ya nggak mungkin lah ya. Kira-kira kalau 19 pertemuan ya pasti kira-kira ya antara 16 sampai 17 halaman lah ya kira-kira ya, yang dimaksud kreatif ya, anak DKV harus kreatif, punya inisiatif. Kalau
sekedar instruksinya rangkuman, oh berarti ada 19 pertemuan. Kira-kira kalau materinya sampai pertemuan ke-16, berarti kira-kira ada 16 halaman rangkuman. Nah gitu ya cara mikir anak DKV itu ya. Anak DKV itu otak kirinya kuat, otak kanannya juga kuat. Nah di sini yang menjadi poin yang saya sampaikan. Nah di sini ada menggambar wajah dan fan art komik Ultimate Glad. Nah, UASnya nanti dikumpulkan di pertemuan ke-19. Pertemuan ke-18 ya. Pertemuan ke-18. Pertemuan ke-18. Nah, ini dicatat ya. Jadi ini tulisannya hanya pendukung saja. Jadi silahkan difilter, dicatat mana yang berfungsi untuk kalian sebagai reminder kalian. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, pada pertemuan ke-18 nanti, nah ini sudah pertemuan ke-16, 17, 18, jadi 2 minggu lagi. Per minggu kalian konsultasi. Ada 2 lagi tugas selain rangkuman, ada menggambar wajah teman. Ya. Kalian menggambar wajah teman kalian dan tidak boleh sama. Ya, misalkan siapa ini ya? Pokoknya contoh lah ya. Nah, ini misalkan ini. Contoh misalkan ini ada yang namanya Almas ya. Almas gambar wajahnya Noxy ya. Nah, ini berpasangan ya. Almas gambar wajahnya Noxy. Nah, Noxy nanti menggambar wajahnya si Almas. Ya. Nah, ini portrait aja. Close up. Nah, cukup wajah aja, close up. Close up. Nah, close up itu berarti gini. Nah, segini wajah. Seluruh wajah tampak jelas dari rambut ya sampai dagu ya, sampai minimal leher segini ya. Nah, itu close up. Ya, nah ini close up seperti ini ya. Jadi gitu ya perpasangan ya, cari sendiri pasangannya. Nah, misalkan Mas Rido mau berpasangan dengan Silverium misalkan. Berarti Rido menggambar wajahnya Silverium. Silverius menggambar wajahnya Rido. Atau misalkan Doni sama Boni. Ya, Dani sama Boni. Ya, Dani menggambar wajahnya Boni. Boni menggambar wajahnya Dani. Nah, ingat dulu di komponen wajah saya, hidung orang, mata orang itu berbeda-beda. Nah, sekarang berlatihlah menggambar komponen-komponen wajah di teman kalian ya. Jadi fokus ke satu-satu untuk menjadi sebuah wajah yang padu. Nah, jadi hati-hati ya, ini tanggung jawab ya. Jangan sampai wajah, kok aku gambar wajahnya Sinta misalkan, kok jadinya kayak bekatan misalkan. Jadi jangan sampai ya. Nanti disimak lagi teori saya. Ya, nah itu contohnya ya teman-teman ya. Kertasnya minimal kertas sketchbook atau buku gambar ukuran A3. Jadi full A3. Paham ya? Close up full A3. Full color pastinya ya. Nggak usah pakai background. Nggak usah pakai background. No background ya. Ini sudah 30 menit. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau belum paham, koordinator kelas bisa tanya ke saya. Ya, nanti saya kasih penjelasan tambahan. Oke. Kemudian ada lagi tugas yang terakhir adalah membuat fan art Ultimate Glad ya. Nah, fan art ini adalah gambar versi kalian. Tetapi di mata kuliah menggambar kalian tidak boleh menggambar dengan gaya gambar Jepang, India, Eropa, Korea ya. Tapi kalian wajib menggambar dengan gaya gambar realis. Nah, masalah menemukan gambar ciri khas kalian nanti di mata kuliah ilustrasi. Ya, realis draw. Ya, pakai gambar realis. Nah, mendekati inilah misalkan ya. Nah, minimal seperti ini. Ya. Kalau tips saya, misalkan hidungnya sama, bibirnya sama ya. Cuma bentuk matanya aja yang dibuat jangan kayak manga ya. Kuncinya ada di mata. Kalau misalkan tips saya ya sederhananya gitu aja ya. Misalkan hidungnya realis biasa seperti yang saya contohkan, cuma bentuk matanya jangan kayak
gaya gambar manga ya. Nah, ini bisa menjadi tips dalam menggambar realis. Nah, lalu fan art itu seperti apa? Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini harus kalian fan art Doraemon misalkan ya, fan art Doraemon. Nah, ini fan art Doraemon. Yang orang pasti semua tahu Doraemon. Oke. Jadi harus gaya gambarnya realis. Saya tulis di sini biar teman-teman harus paham. Wajib realis. Nah, ini gaya gambarnya realis. Tidak boleh menggunakan manga, manhwa, Jepang, Eropa, Barat ya, nggak boleh ya. Pakai gaya gambar realis dulu. Oke. Tapi gaya gambar Barat itu mendekati realis. Nah, inilah yang namanya fan art teman-teman ya. Kalau gambar asli Doraemon itu kan bukan kayak gini. Ya. Nah, bukan kayak gini. Tapi dibikin versi khas kreatornya. Nah, seperti ini ya. Nah, coba nanti googling sendiri fan art Doraemon. Nah, ini jadi seperti ini ya. Tetapi gaya gambarnya realis bukan manga ya, paham ya? Jadi di mata kuliah menggambar wajib pakai gambar realis dulu. Kalau mau pakai manga nanti di mata kuliah ilustrasi. Atau memang di ilustrasi memang saya didik agar kalian menemukan gaya gambar kalian sendiri. Nah, nanti ada caranya tuh. Oke, paham ya? Ya, jadi bikin fan art. Nah, fan art dari komik ini. Jadi kalian harus tahu ceritanya itu apa, tokohnya siapa aja. Nah, ini dipelajari, datanya dipelajari ya. Dipelajari dulu nanti. Jadi ceritanya itu tentang apa sih? Sebelum bikin fan art kan nggak sekedar gambar. Tokohnya siapa aja ya, terus kira-kira universe-nya seperti apa. Baru setelah kalian mengumpulkan data, baru tahu apa aja yang kalian gambarkan. Nah, misalkan kalau di Doraemon sekarang kan dunianya apa, settingnya apa, oh di kompleks perumahan milik Nobita misalkan. Nah, itu yang saya maksud dengan setting ya, setting tempatnya seperti itu. Kemudian karakternya siapa saja? Ada Nobita, ada Shizuka, ada Doraemon, ada Sunio, ada Giant. Kan jelas. Nah, begitu juga dengan saat kalian nanti membuat fan art komik Ultimate Glad. Harus kalian pelajari karakternya siapa saja, ya. Terus settingnya, universe-nya di mana, ya. Kemudian kira-kira mood color-nya seperti apa, ya. Nah, tapi mood color ini mungkin lebih ke ilustrasi dulu. Kalian gunakan teori pewarnaan yang sudah saya ajarkan. Ya, paham ya? Oke, itu dulu aja ya. Jadi, kemudian, karena menggambar itu belum masuk ke materi bagaimana sebuah gambar itu menyampaikan sebuah cerita yang lebih dalam lagi. Nah, itu ke ilustrasi. Jadi, sekedar kalian bikin fan art dulu aja ya. Yang paling penting adalah setting tempatnya di mana untuk nanti menjadi bakal background ya. Lalu karakter-karakternya itu siapa saja yang menjadi objek utama pada karya kalian ya. Paham ya? Kalau di Nirmana istilahnya menjadi pusat perhatian atau point of interest. Nah, ini belajar Nirmananya yang benar ya. Point of interest ya. Misalkan ini point of interestnya siapa ya? Ya ini 3 objek ini ya. Point of interest dalam Nirmana dia menjadi pusat perhatian dari arah dan ukuran. Arah dan ukuran. Dia menjadi point of interest karena arah dan ukuran. Nah, itu yang namanya fan art. Oke, bisa dipahami ya. Wajib full color. Nah, makanya wajib dikonsultasikan. Baik, itu aja. Sudah bisa dipahami ya. Saya rasa cukup, teman-teman. Selamat berkarya. Selamat mengerjakan. Jadi, udah cukup waktunya 2 minggu. Ya, udah cukup waktunya 2 minggu. Ini pertemuan ke-16, 17, 18, ya, 19, justru malah 3 minggu ya. Jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan semua karya itu dan laporan progres per minggunya. Ya, jadi nanti pertemuan ke-19 tinggal dikumpulkan semuanya. Nah, sistem pengumpulannya ya adalah
satu kelas satu folder aja. Ya, satu kelas satu folder. Ya, masing-masing anak nanti menyelesaikan ini misalkan ya, laporan. Tabel laporan ini dibikin tabel. Ini wajib dibikin tabel. Ya, bikin tabel. Tabelnya didata dalam bentuk PDF. Ya. Rangkuman juga PDF tiap anak. Wajah PDF, jadikan PDF. Jangan dipotret tapi di-scan. Oke? Jangan dipotret tapi di-scan. Karena ini udah merupakan final project. Paham ya? Jadi harus dicatat nih yang saya sampaikan ini, kalau nggak paham dicatat, disusun gitu. Jadi syukur-syukur nggak usah tanya lagi. Yang sudah saya jelaskan nggak usah ditanya lagi. Ya. Kemudian Fun Art Ultimate Grade-nya juga PDF ya. Ukurannya full A4. Mau portrait atau landscape boleh ya. Mau portrait ya, mau portrait atau landscape boleh. Portrait nih, landscape boleh. Dan semuanya full color, semuanya PDF dalam bentuk digital. Ya, satu anak, satu foldernya, dan setiap karyanya harus diberi nama lengkap ya. Nah, ini Fun Art Ultimate Grade yang terbaik. Nanti insya Allah saya tampilkan, saya publikasikan pada Komik Ultimate Grade buku keempat, buku volume keempat ya, yang insya Allah terbitnya tahun depan. Nah, ini yang karya-karya Fun Art Ultimate Grade terbaik nanti akan saya terbitkan di buku Komik Ultimate Grade volume keempat. Wow, luar biasa. Nah, ini jadi debut karya kalian. Nah, ini peluang saya nih. Makanya kalau saya jadi dosen tuh ngajar nggak main-main ya. Langsung tak ajak terjun di dunia industri. Seperti apa rasanya ya. Pertama kali debut. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia desain ya, menjadi bagian setting atau desainer di percetakan mungkin sudah punya pengalaman. Nah, ini tapi saya yakin banyak ya kelas pagi yang mungkin belum punya pengalaman. Nah, ini salah satu kesempatan yang baik bagi kalian untuk memaksimalkan potensi yang kalian miliki, khususnya di mata kuliah menggambar. Oke, PDF, satu orang satu folder, lalu dikumpulkan dalam satu folder lagi kelas ya, satu kelas ya. Jadi satu anak satu folder, nggak usah di-zip, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan cukup di email, silahkan di email ya, nanti tanya ke WhatsApp saya emailnya apa, kalau lupa ya. Tapi kalau nggak cukup di email, terlalu besar Pak, ini terlalu besar nih ya. Koordinator kelas temui saya langsung ya, koordinator temui saya langsung. Baik, itu aja. Selamat berkarya. Saya tunggu laporannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.